Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 Praktikum Sistem Digital 2020. Saya Said Mikdad dan dengan teman saya bernama Amezri Azmi HS dan juga ada Muhammad Ilham Wicaksono dan yang terakhir ada Syekh Izul Haq. Mungkin langsung saja kita mulai. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit ataupun angka. Lalu selanjutnya itu ada 7 segmen yang akan dijelaskan oleh Amezri. Kepada Amezri, saya persilahkan. Seven segment display adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Seven segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 09, 7 segment display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segmen display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis 7 segmen display terdapat juga penambahan titik-titik yang menunjukkan angka koma desimal. Terdapat dua jenis LED 7 segmen, diantaranya adalah LED 7 segmen common cathode dan LED 7 segmen common anode. Pada LED 7 segmen jenis common cathode, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Pada LED 7 segmen jenis common anode, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Lanjut saja Izul untuk menjelaskan tugasnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 1. Di sini tugasnya adalah membuat keluaran angka heksadesimal dengan menggunakan 7 segmen. Dalam percobaan kali ini kami menggunakan 7 segmen jenis common cathode, yang mana kaki common pada 7 segmen ini dihubungkan pada jalur rel negatif, dan yang lainnya adalah menjadi inputan. Di sini ada 2 dip switch, yang mana setiap dip switch memiliki 4 saklar yang fungsinya adalah mengatur masukan kepada 7 segmen. Langsung saja saya jelaskan cara untuk membuat keluaran angka heksadesimal menggunakan 7 segmen jenis common cathode. Untuk saklar dari kiri ke kanan adalah urut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan DP. Sehingga cara untuk membuat keluaran huruf angka heksadesimal, maka kita perlu tahu bagian mana sajakah yang harus hidup sehingga bisa mengeluarkan keluaran berupa angka heksadesimal. Contohnya adalah cara membuat huruf 0. Huruf 0 di sini adalah segmen yang nyala adalah A, segmen B, C, D, E, dan F. Langsung saja saya start simulasinya. Segmen A, B, C, D, E, dan F. Begitu pula untuk membuat keluaran berupa angka-angka lainnya. Misalnya kita akan membuat angka 1, maka segmen yang harus nyala adalah segmen A, segmen B, dan C. Lalu ada angka 2, yaitu segmen A, segmen B, segmen G, ya sama D dan E. Lalu
Mari kita coba pada angka heksadesimal dari A sampai F. Di sini aturannya adalah semua huruf A sampai F itu haruslah kapital, kecuali huruf B dan D. Sehingga ketika kita akan membuat angka yang A-nya harus desimal seperti berikut ini. Ya, ini adalah keluaran huruf A pada 7 segmen. Di sini adalah yang nyala yaitu segmen A, B, C, E, F, dan G. Untuk segmen D dan DP tidak nyala. Lalu untuk membuat keluaran berupa huruf B, perlu kita ingat lagi huruf B haruslah kecil, tidak seperti yang lainnya. Berikut adalah cara membuat huruf B. Ini adalah contoh membuat huruf B, yang mana bisa dilihat di sini segmen yang menyala adalah segmen C, D, E, F, dan G. Membuat huruf D sama, yaitu harus kecil, tidak boleh kapital. Kita tinggal mematikan segmen F dan menggantikannya dengan segmen B yang menyala. Jadilah huruf D pada 7 segmen. Demikian penjelasan singkat mengenai analisa tugas modul 1. Berikutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kami, Ilham Wicaksono. Oke, terima kasih Saudara Izul atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke kesimpulannya kali ya. Untuk kesimpulannya, jadi yang pertama itu dibutuhkan beberapa switch untuk mengeluarkan macam-macam warna. Yang kedua, dibutuhkan beberapa resistor untuk meminimalisir tegangan yang masuk agar lampu tidak meledak. Yang ketiga, dibutuhkan ketelitian dalam menyusun kabel jumper. Keempat, mengetahui fungsi dari multimeter, yaitu untuk mengukur dan menampilkan arus listrik yang ada. Lalu selanjutnya breadboard ini sangat dibutuhkan dalam memudahkan dalam membuat rangkaian. Lalu yang terakhir adalah dibutuhkan 8 switch, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, untuk mengeluarkan hasil 7 segmen. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Mungkin lanjut Saudara Said. Mungkin sekian saja dari presentasi kelompok 21-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.